Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas persiapan SKB, yaitu meliputi ketentuan teknis seperti lokasi tes, pakaian, materi, kisi-kisi, alur tes, waktu tes, jumlah soal, sampai dengan sistem penilaiannya. Oke, langsung saja simak penjelasannya berikut ini. By the way, untuk sumber informasi ini aku dapatkan dari Supermenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Sebelumnya perlu diketahui untuk SKB ini ada dua jenis tes ya, yaitu ada SKB CAT meliputi mengerjakan soal di komputer seperti SKD, dan juga ada SKB non-CAT yang bisa meliputi psikotes, tes kemampuan bahasa asing, micro-teaching, tes potensi akademik, tes kesemaptaan, kesehatan, tes praktik kerja, wawancara, pelampiran sertifikat komputer, TOEFL, dan lain sebagainya. Untuk memastikan jenis SKB di instansi teman-teman, silahkan dicek langsung ke web instansi. Cari pengumuman terkait kelulusan SKD CPNS dan informasi SKB, karena apabila sudah pengumuman, itu nanti akan ada informasi terkait dengan SKB. Oke, kita lanjut terkait dengan lokasi tes SKB. Apakah ini sama dengan lokasi untuk SKD kemarin? Jadi nanti ketika teman-teman dinyatakan lulus SKD, ada waktu di mana teman-teman diminta untuk mengisi lokasi SKB dengan beberapa titik lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi tinggal memilih saja. Silahkan dipilih lokasi yang paling dekat dengan domisili teman-teman supaya memudahkan akomodasi. Artinya ini bisa sama dengan lokasi waktu SKD, bisa juga berbeda. Selanjutnya terkait dengan ketentuan pakaian. Untuk SKB ini tadi ada dua jenis, yaitu yang SKB CAT dan juga non-CAT. Untuk yang CAT dan beberapa yang non-CAT, seperti psikotes, wawancara, micro-teaching, itu mungkin masih menggunakan pakaian yang sama, yaitu kemeja putih, rok hitam, sepatu pantofel atau flat shoes, kemudian bagi yang berkerudung menggunakan kerudung hitam, dan tentu saja tanpa ikat pinggang serta perhiasan. Tetapi untuk yang non-CAT seperti kesemaptaan maupun kesehatan, itu biasanya menggunakan pakaian olahraga. Tetapi ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, selalu cek di peraturan web masing-masing instansi. Jangan sampai salah karena ikut yang umum tetapi tidak ikut instansi, karena biasanya tiap instansi itu berbeda. Oh ya, untuk yang SKB CAT nanti juga ada live score-nya seperti waktu SKD, sehingga bisa dipantau oleh keluarga di rumah maupun teman-teman. Sementara untuk yang non-CAT itu tidak ada live score. Next, jangan lupa membawa kartu ujian SKB yang sudah dicetak dengan menggunakan HVS serta KTP asli waktu mau berangkat ke lokasi tes SKB-nya. Selanjutnya, terkait dengan materi dan kisi-kisi sudah disediakan. Pastikan teman-teman sudah membaca dan memahaminya, karena untuk SKB ini memiliki bobot 60% di perankingan akhir. Sementara sisanya yaitu 40% diambil dari SKD. Lanjut, untuk alur tes, baik yang CAT maupun non-CAT, biasakan datang maksimal 1 jam sebelum tes. Jangan telat ya, karena telat itu biasanya bisa mengurangi konsentrasi gitu, karena buru-buru kan. Dan juga pastikan sudah sarapan, karena nanti akan berpikir akan melakukan suatu seleksi yang membutuhkan tenaga, energi, mental gitu kan ya. Selain itu juga pastikan bahwasannya teman-teman sudah mengenakan pakaian yang ditentukan. Kemudian untuk alur di lokasi tesnya, peserta akan dipandu oleh panitia, jadi dengarkan instruksi panitianya. Selanjutnya terkait dengan waktu tes SKB ini 90 menit ya, dengan rincian jumlah soal sekitar 80-100 soal dominan bacaan, sementara untuk yang dominan berhitung sekitar 80 soal. Supaya terbiasa, teman-teman bisa latihan secara online, ikut bimbel online maupun bimbel offline. Kemudian nanti juga ada tryout-tryoutnya, aku lihat di TikTok, YouTube itu banyak yang membuka bimbel. Kemudian untuk sistem penilaiannya itu diatur dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, kelulusan akhir seleksi CPNS ini ditentukan berdasarkan hasil integrasi antara nilai SKD, bobotnya 40% dan SKB 60%. Dengan rincian SKB di instansi pusat menggunakan CAT, apabila melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 jenis atau 3 bentuk tes pada tiap jabatannya. Dengan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan, dan apabila ada wawancara, bobot paling tingginya itu 10% dari nilai SKB secara keseluruhan. Selanjutnya untuk SKB di instansi daerah atau Pemda ini menggunakan CAT juga dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 1 jenis atau bentuk tes.
SKB tambahan tidak merupakan tes wawancara. Apabila ada SKB tambahan selain dengan CAT, maka berlaku ketentuan seperti berikut ini, yaitu bobot paling rendah 60% dari SKB secara keseluruhan. Kemudian SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan. Nanti di video lain insya Allah akan aku buatkan kayak semacam perhitungannya ya. Oke, itu informasi terkait dengan SKB sehingga bisa menjadi supaya teman-teman lebih hati-hati dalam mengerjakan soal SKB karena bobotnya lebih tinggi daripada SKD. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.